Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Wahyuni, absen 19. Perkenalkan, nama saya Putri Elizabeth Wulandari, absen 20. Perkenalkan, nama saya Putri Tainasari, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Niputu Inah Dewi Lestari, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Maria Ayuri Cahayanti, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Putri Bakayanti, absen 24. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Sinta Kirana, absen 25. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Rongga mulut merupakan bagian pertama dari tabung pencernaan. Pencernaan mekanik di mulut adalah proses pengunyahan makanan yang dilakukan oleh gigi untuk memecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses ini terjadi karena adanya gerakan rahang yang menggerakkan gigi. Di sini ada gigi dan juga rahangnya. Selain mengunyah, pencernaan mekanik di mulut juga dibantu oleh lidah yang membentuk pecahan kecil makanan menjadi bolus. Lalu, ada juga pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut karena adanya enzim-enzim yang diproduksi oleh kelenjar ludah, yaitu ada enzim amilase dan juga enzim petialin. Enzim amilase berfungsi untuk memecah karbohidrat kompleks atau polisakarida menjadi disakarida dan trisakarida. Lalu ada enzim petialin yang memecah pati menjadi amilum. Lalu yang kedua ada enzim petialin, memecah pati dan amilum menjadi maltosa dan maltotriosa. Baik, pada mulut ini ada bibir. Nah, bibir adalah dua struktur seluler dan otot yang membentuk pintu masuk ke mulut. Bibir ini menandai transisi dari kulit membran mukosa lembab dan merupakan struktur berdaging dengan yang sangat vaskular yang menjaga pintu masuk ke rongga mulut. Nah, jadi ini pintu bibir. Kemudian ada rongga mulut atau oral cavity yang dibatasi oleh beberapa struktur lengkungan alveolar atau struktur tulang yang mengandung gigi. Nah, mengelilingi rongga mulut di depan dan di sisi. Adapun bagian yang keras dan lembut dan di bawah adalah lidah. Nah, rongga mulut itu tetap basah oleh sekresi dari kelenjar ludah submaksilaris dan sublingual yang terletak di dasar mulut di bawah lidah. Jadi ini. Nah, kemudian ada palatum atau langit-langit yang membentuk permukaan atas. Permukaan atas anatomi mulut. Nah, sebenarnya terdiri dari dua bagian, langit-langit keras di depan rongga mulut dan langit-langit lunak ke arah belakang. Langit-langit yang keras dibuat kaku oleh tulang di dekatnya, sedangkan langit-langit lunak tidak. Kemudian ada gigi bagian sini yang berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan ini menjadi halus. Kemudian makanan yang telah halus ini memungkinkan enzim-enzim itu mencerna makanannya lebih cepat dan efisien. Jadi ini giginya. Kemudian ada lidah di bagian sini yang merupakan organ yang tersusun dari otot. Fungsi lidah ini adalah mengaduk makanan dalam mulut dan membantu mendorong makanan. Jadi terjadi proses mekanik dan kimiawi di dalam mulut ini. Selain itu, lidah juga sebagai alat pengecap dari makanan, entah itu manis, asin, pahit, dan asam. Nah, kemudian ada ludah. Ludah ini berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Dengan kata lain, ludah ini bertugas membasahi dan melumasi makanan sehingga makanan ini mudah untuk ditelan. Selain itu, ludah juga melindungi selaput mulut terhadap suhu panas, dingin, serta asam dan basah. Terdapat juga kelenjar ya. Kelenjar ini disebut kelenjar parotis, kemudian ini kelenjar sublingualis dan kelenjar submandibularis.
menghasilkan getah yang mengandung air. Jadi dari sinilah muncul ludah. Organ selanjutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung yang memiliki panjang yakni kurang lebih 25 cm mulai dari faring sampai pintu masuk kardiak di bawah lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Esofagus berkontraksi secara bergelombang sehingga dapat mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Kerongkongan terdiri dari otot lurik sehingga pergerakan menelan makanan dapat dilakukan secara sadar. Akan tetapi, proses menelan hingga sebelum mengeluarkan feses, kerjanya otot-otot dilakukan secara tidak sadar atau di bawah kendali kita. Selanjutnya ada lambung atau ventriculus. Lambung atau gester merupakan bagian dari saluran yang dapat mengembang paling banyak di daerah epigester. Lambung terdiri dari bagian atas atau fundus uteri berhubungan dengan esofagus melalui orificium pylori. Terletak di bawah diafragma di depan pankreas dan limpa. Menempel sebelah kiri fundus uteri. Bagian lambung terdiri dari yang pertama ada fundus ventriculi, yang kedua ada corpus ventriculi, yang ketiga antrum pylorus, yang keempat curvatura minor, yang kelima curvatura mayor, dan yang keenam ada osteum cardia. Nah, susunan lapisan dari dalam keluar terdiri dari lapisan selaput lendir, lapisan otot melingkar atau musculus auricularis, yang ketiga lapisan otot miring atau musculus obliquus, yang keempat ada lapisan otot panjang atau musculus longitudinal, yang kelima yaitu lapisan jaringan ikat serosa atau peritoneum. Adapun fungsi lambung yaitu menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh peristaltik lambung dan getah lambung. Yang kedua yaitu getah cema lambung yang dihasilkan pepsin. Fungsinya yaitu memecah putih telur menjadi asam amino atau albumin dan pepton. Yang kedua asam garam atau HCl. Fungsinya yaitu mengasamkan makanan sebagai antiseptik dan desinfektan dan membuat suasana asam pada pepsinogen sehingga menjadi pepsin. Yang ketiga ada renin. Fungsinya sebagai ragi yang membekukan susu dan membentuk kasein dan kasinogen dan protein susu. Yang keempat ada lapisan lambung. Jumlahnya sedikit memecah lemak menjadi asam lemak yang merangsang sekresi getah lambung. Usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Kemudian yang ketiga ada usus penyerap atau ileum. Usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim seperti amilopsin, steapsin, dan juga trypsinogen. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu yaitu bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsi lemak, sedangkan zat warna empedu yaitu berwarna kecoklatan dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah menua di dalam hati. Zat warna empedu memberikan ciri warna coklat pada feses. Kemudian, di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi yang melibatkan berbagai enzim pencernaan. Karbohidrat dicerna menjadi glukosa, lemak yang dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, serta protein dicerna menjadi asam amino. Lalu, vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat langsung diserap oleh usus halus. Setelah seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, protein diselesaikan, maka selanjutnya adalah proses penyerapan atau absorpsi yang berlangsung di usus kosong atau jejunum dan sebagian besar di usus penyerap atau di ileum.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam membantu proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar yang banyak mengandung air. Usus besar memiliki beberapa bagian kolon, yaitu kolon ascendent. Kolon ascendent ini terletak di bagian awal yang terletak di sisi kanan tubuh. Selanjutnya ada kolon transferum. Kolon transferum adalah bagian atas yang terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Selanjutnya kolon descendent. Kolon descendent ini terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limfa ke bagian kolon sigmoid. Selanjutnya ada kolon sigmoid. Kolon sigmoid ini terletak di bagian terakhir sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum. Terletak di bagian bawah kolon descendant, berbentuk seperti huruf S. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anus. Dapat dilihat pada gambar di sini. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Organ ini berperan sebagai bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia, di mana bertindak sebagai saluran pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan bahan buangan lainnya. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Dua jenis otot sphincter yang menyusun rektum yaitu otot polos dan juga otot lurik. Proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan kontraksi otot di dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter, anus, dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar dari anus. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Materi mengenai sistem pencernaan manusia. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kami dari kelompok 4, kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Parama Santi. Om Santi 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 Om.